Oke, halo sahabat offline semuanya. Oke, pasti nggak sabar nungguin clue panter mandiri yang ketiga kan? Oke, yuk bersama-sama ya sama Kak AR kita lihat sekilas gimana sih cara ngerjain panter mandiri 3 mat sosum. Oke, yuk. Nah, kita dimulai dari nomor satu dulu ya. Nah, di sini nomor satu kita punya soal jika data 68A6BC4 itu ada 7 data ya, memiliki rata-rata 5 ya. Jadi ini rata-ratanya. Ini X barnya, rata-ratanya sama dengan 5 begitu. Nah, modusnya 4, maka mediannya berapa? Nah, tentunya teman-teman harus ingat materi statistika. Oke ya. Kebanyakan dari teman-teman sudah belajar statistika ya di kelas 12 ini. Nah, rumusnya juga jangan lupa, min itu berarti jumlah data dibagi banyaknya data, artinya dijumlahin semua ya, dibagi dia ada berapa? Ada 7 ya. Oke. Nah, nanti median tuh nilai tengah data yang sudah diurutkan, ini ya diurutkan, jangan lupa. Dan modusnya data yang paling sering muncul. Nah, di sini kita lihat yang diketahui adalah X bar-nya atau rata-ratanya. Nah, dilihat di kotak hijau kita punya X bar-nya, berarti dijumlahin semua kan? Ya, A tambah B tambah C tambah 24 dibagi 7 ketemunya 5. Nah, berarti kita tahu nanti ya. A plus B plus C sama dengan berapa nih? Silakan dihitung teman-teman, nanti ketemu. Nah, sampai sini setelah ketemu angkanya berapa, coba perhatikan. Modusnya 4. Ya, modusnya 4. Artinya apa? Data yang bernilai 4 itu ya paling sering muncul dibanding data yang lain. Di sini angkanya 6 udah muncul 2 kali. Nah, padahal diketahui modusnya 4. Nah, berarti 4-nya itu harus munculnya lebih dari 2 kali. Oke ya. Nah, ntar dari sini ketahuan semua nilainya. Oke ya. Ketahuan semua nilainya. Oke. Nah, bisalah ya nyari median. Oke. Tapi jangan lupa diurutkan dulu. Berikutnya nomor 2 masih tentang statistik ya. Nah, diketahui median dan rata-rata tinggi badan 7 atlet adalah sama. Artinya mediannya maupun rata-ratanya itu sama. Gitu ya. Setelah ditambahkan satu orang lagi, ya ternyata rata-ratanya menurun. Ya, rata-ratanya berkurang 10, tapi median tetap. Nah, jadi ke 7 orang itu kita misalkan nih, ada 7 orang nih, A, B, C, sampai G gitu ya. Nah, maka data ke-8-nya H. Ikuti aja perintahnya. Rata-ratanya menurun 10. Ya, kita lihat kan berarti tambahin semua, dibagi 7, nanti ketemunya sama dengan mediannya. Mediannya siapa? Tahu sendiri ya. Kalau ada 7 data, udah terurut ya, ini udah urut. Ini sudah urut. Nah, otomatis kita tahu mediannya berapa. Nah, nanti bisa ditanya di otak-atik. Nah, nanti yang kedua ya rata-ratanya turun 10 cm. Nah, berarti gimana tuh? Setelah ditambahkan orang ke-8 ya, setelah hanya masuk, nah ternyata rata-rata yang awal tadi dikurangi 10 aja. Nah, ntar ketahuan. Pertanyaannya adalah ini. Kalimat terakhir. Selisih tinggi badan antara atlet terakhir yang ditambahkan dengan atlet yang keempat. Artinya mencari selisih nilai D dan H. Ya, selisih nilai D dan H berapa? Ntar ketahuan ya, dari perhitungan langsung ketahuan. Oke, cobalah di otak-atik. Oke, jangan menyerah. Oke, lanjut nomor 3. Masih tentang statistika, sekarang tentang rata-rata gabungan ya. Nah, rumusnya ini kalau lupa rata-rata gabungan nanti bisa dipahami sendiri, lambang-lambangnya seperti ini. Oke, bisalah tinggal masukin, tapi ingat jangan salah masukin ya. Harus tahu 40 itu yang mana gitu kan ya. 30 yang mana, 84 yang mana, harus tahu. Hati-hati ya. Oke. Nomor himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x per 2 min x kurang dari 3. Nah, ini materinya tentang pertidaksamaan ya. Nah, langkah pertama, alangkah baiknya jangan sekali-kali 2 min x-nya dikalikan ke 3 ya. Ya. Kalau mau aman yang mending 3-nya pindah ke kiri aja. Ya, jadinya diperoleh seperti ini. 3x per 2 min x dikurangi 3 kurang dari 0. Nah, berikutnya nanti tinggal disamakan penyebut ya. Penyebutnya disamakan, terus cari pembuat 0. Pembuat 0 itu maksudnya apa sih? Nih, seperti ini. Misal kakak punya nih, contoh lain ya. Misal kakak punya 2x per x plus 1 misal. Nah, pembuat 0-nya berarti yang atas ini 2x itu disama dengan kan 0.
Jadi X-nya sama dengan 0. Kemudian X plus 1 ini disama dengan kan 0. Berarti ketemu X-nya sama dengan min 1. Nah, dapat dua angka kan, X-nya 0 sama X-nya min 1. Nah, kalau misal tandanya nanti lebih dari 0, ya tinggal dipasang di garis bilangan ya. Garis bilangannya karena X kita 0 dan min 1 dipasang di sini. Min 1 di sini 0. Nah, terus dicek. Silakan cek dengan angka yang selain muncul di garis bilangan. Artinya X-nya kamu ambil bebas, terserah kalian. Selain 0, selain 1. Misal kita ambil 1. Selain 0, selain min 1 ya. Misal kakak ambil 1. Kalau X-nya diganti 1, dimasukkan ke soal jadinya 2 kali 1 dibagi 1 tambah 1. Ketemunya adalah 2 per 2 alias 1. Angkanya ini nggak penting, yang penting tandanya. Tahu tandanya positif. Artinya, X-nya 1. 1 kan ada di sebelah kanannya 0 ya. 0, satunya di sini ya. Artinya daerah di sekitar 1 itu tandanya positif. Karena nggak ada akar-akar atau nilai X yang kembar, maka tandanya juga bakalan selang-seling begitu. Terus dilihat, karena yang diminta itu lebih dari 0, maka diambilnya yang positif. Nah, inilah. Kalau kiri kanan berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 0. Kalau seandainya nanti ketemu soal kok yang diarsir yang tengah, itu artinya pakai berimpit ya. Jadi artinya X-nya itu antara min 1 dan 0. Ini kalau yang diarsir yang tengah misal. Oke, nanti silakan coba sendiri. Bisa. Nah, nomor 5 juga mirip dengan nomor 4 ya. Nah, ini karena ada pertidaksamaan, mending dipindah ruas dulu ya. Jadi ketemunya seperti ini. Ya, X plus 2 ya, kurang dari sama dengan akar 4X plus 8. Nah, supaya akarnya hilang maka dikuadratkan. Gitu ya. Biar akarnya hilang, kita kuadratkan aja, terus ntar langkahnya mirip dengan nomor 4 tadi. Ya, bikin garis bilangan, dan seterusnya. Nah, nomor 6 tentang pangkat. Nah, tentunya harus ingat sifat-sifat pangkat ini. Pernah dipelajari di kelas 10 maupun di SMP. Oke ya? Sifatnya jangan lupa. Nah, kemudian nomor 7 masih mirip dengan soal nomor 4 maupun nomor 5 ya. Nah, dari sini kita cari pembilang pembuat nolnya ya, pembuat nolnya. Yang atas kita faktorkan gitu ya. Tapi kalau x kuadrat plus 2x min 5 ini kan kayaknya tidak bisa difaktorkan dengan mudah. Ya, mau nggak mau pakai rumus ABC. Ini ya, seperti ini. Ini rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ntar ketemu X satunya berapa. Misal X1 yang dia bilang plus, X2 yang dia bilang minus. Ya, ntar dimasukkan di sini garis bilangannya nih. Berapa sama berapa. Ya. Nah, terus perhatikan yang penyebut. Ya, penyebut itu X kuadrat plus X plus 2. Nah, di sini kita bilang dia definite positif. Ya. Kenapa? Karena diskriminannya kurang dari 0. Cek aja. B kuadrat min 4AC-nya ya. B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0. Ini artinya apa? Artinya itu semua nilai X itu memenuhi. Mau kalian ganti X-nya dengan angka berapapun, hasilnya pasti positif. Itu namanya definite positif. Ya. Artinya untuk sementara X-nya ini kalian abaikan aja lah, nggak apa-apa. Ya. Kalian cukup fokus ke pembilangnya aja. Sama aja. Oke ya. Buat garis bilangannya, kemudian tentukan himpunan penyelesaiannya. Bisa? Lanjut. Nah, nomor 8 ini, ini sudah kakak kasih gambarannya nih. Kalau misal kalian bingung dengan bentuk seperti ini, bolehlah dimisalkan P-nya jadi 4 pangkat X. Gitu ya. Terus ingat lagi sifat nomor 6 tadi. Ya, kalau misal kakak punya 4 pangkat min 1, itu jadinya bukan min 4 loh ya. Bukan min 4. Banyak yang nggak teliti. 4 pangkat min 1 itu artinya seperempat. Oke ya. Nih udah kakak kasih clue di sini, silakan lanjutkan ke bawah. Oke? Ntar ketemu X-nya. Nomor 9, nah ini biasa aja sih ya. Dari SMP udah pernah belajar, yaitu tentang eliminasi dan substitusi. Bisa lah. Nomor 10, matriks. Gampang nih. Ya, transpose gitu ya. Kemudian ada, ingat metode perkalian. Tahu ya? Baskom. Apa itu baskom? Baris kali kolom.
Ingat dong ya, harus ingat. Jadi cari dulu transpose dari masing-masing ya, cari A transpose, B transpose, kemudian dikalikan, ntar disamakan dengan ini, matriks yang ruas kanan. Oke ya. Kemudian nomor 11, diketahui kubus. Nah, di sini kan udah kasih kubus, misal kubus rusuknya R, gitu ya. Nih, rumus ini juga harus diingat-ingat. Mungkin teman-teman kelas 12 sudah belajar dimensi 3, atau bahkan ini masih basic ya, nomor 11 tuh. Artinya di SMP pun juga pernah belajar. Oke ya, ingat 3 rumus pokok ini. Nah, terakhir nomor 12 tentang barisan geometri. Nah, rumusnya Arni, gitu ya, UN. UN sama dengan Arni, A kali R pangkat N-1. Sementara SN-nya seperti ini. Nah, intinya kalau teman-teman ditanya jumlah 5 suku pertama, ya ini S5 berarti ya, atau ditanya suku kelima, itu yang jelas cari dulu nilai A dan R-nya ya. Cari nilai A dan R-nya. Suku pertama dan rasionya. Oke, bisa ya? Misal nih, contoh nih, buat gambaran doang sih. Barisan geometri suku kelima adalah 3. Diketahui suku kelima adalah 3. Ntar silakan otak-atik ya. Nah, kalau di geometri kakak punya U9, ini bisa diganti dengan AR pangkat 8. Bener ya? AR pangkat N-1. Kalau misalnya kakak punya U7, berarti jadinya AR pangkat 6, dan seterusnya. Kalau U5, ntar jadinya apa? Silakan coba sendiri. Oke, terus yang ini juga sama, ntar dibagi aja. Terus ingat, rasionya diambil yang positif. Ntar kalian dapat 2 buah rasio. Ya, ada yang positif, ada yang bukan positif. Ntar silakan ambil yang positif. Oke ya? Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian dulu ya petunjuk atau clue tentang Panter Mandiri ketiga. Nanti silakan coba dan ingat jangan menyerah ya. Oke, selamat berjuang dan tetap semangat kerjakan Panter Mandirinya. Oke? Cayo.